kita nggak ketemu udah setahun lebih ya Kak, kita nggak ketemu sama adik-adik. Semoga pandemi segera berlalu ya adik-adik. Semoga kita bisa berkumpul kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tapi adik-adik lihat deh, penampilan kita ada yang berbeda nggak ya? Gimana nih? Kenapa ya? Apa ya? Kak Ike kok pakai masker? Kak Cika kenapa pakai masker? Kenapa ya? Supaya keren? Keren sih kalau sekarang. Kenapa ya Kak Ike pakai masker? Kenapa ya? Kita pakai masker karena untuk menjaga protokol kesehatan. Adik-adik ingat kan kenapa adik-adik ibadah di rumah? Nah, itu salah satu alasannya adik-adik, karena saat ini masih masa pandemi. Jadi kita harus meminimalisir pertemuan dengan teman-teman. Adik-adik jangan lupa ya, selalu terapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga jarak Kak Ike. Adik-adik masih pada ingat gak nih guru-guru sekolah minggu? Udah lama banget kan kita nggak ketemu. Ini yang seru nih, masih ingat gak nih gurunya siapa aja? Iya, ingat nggak? Wah, kayaknya udah pada lupa nih. Tapi Kak, kita juga belum berkenalan loh sama teman-teman guru sekolah minggu ya. Nah, sekarang kita mau perkenalan dulu nih. Dimulai dari aku ya. Halo adik-adik, nama aku Kak Cika. Halo adik-adik, nama aku Kak Ike. Nah, kita perkenalan dulu ya sama guru-guru sekolah minggu. Ayo udah pada lupa nih teman-teman. Coba kita panggil satu-satu ya. Bu Kiki. Mana ya Bu Kiki? Coba. Wah, Bu Kiki. Halo Bu Kiki. Nah, selanjutnya kita panggil Bu Bini. Yuk, halo Bu Bini. Halo. Wah, apa kabar? Selanjutnya kita panggil Bu Elizabeth. Bu Elizabeth. Ibu. Halo. Wah, halo. Ketemu Bu lagi Elizabeth. juga Kak. Wah, ini gurunya kelas mawar ya, atau kelas anggrek nih. Kita panggil aja kali ya, Bu Titu. Halo. 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 Udah lama banget nih
sebelum kita melanjutkan ibadah yang dipimpin oleh Kak Cika dan Kak Ike, dan nanti akan kita mendengarkan sama-sama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki dan Ibu Elizabeth, kita satu di dalam doa syukur kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, kami sungguh ucap syukur untuk kesempatan ini Bapa, di mana pada pagi hari ini anak-anak Tuhan sedang beribadah online Bapa. Meskipun beribadah online, kami sungguh bersuka cita Bapa. Kami dapat bertemu dengan anak-anak kekasih kami. Biarlah meskipun kami bertemu di dalam online karena masa pandemi ini Bapa, Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih mungkin ada dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Biarlah sukacita juga senantiasa ada bersama anak-anak kami. Bapa di surga, kami mau menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Bapa Kudus, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Haleluya, amin. Wah, adik-adik masih semangat gak? Masih dong, masa udah lemas. Tapi sebelumnya Kak, kayaknya kita ketinggalan satu nih, belum dikenalin. Iya nih, siapa ya pemain musik kita ya? Belum dikenalin. Penasaran kan? Siapa? Yuk coba kita sapa yang Kak Valen. Halo. Nah adik-adik, kita nyanyi lagi yuk. Masih semangat kan? Udah banget berdiri dan kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Pakai gerakan ya. Siap Kak Valen? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan,
Elizabeth. Selamat pagi adik-adik. Shalom semuanya. Ibu berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 28. Kejadian 37 ayat Ya. 23 sampai 28. Iya Bu Kiki. Disambung lagi dengan Kejadian 39 ayat yang ke-1 sampai 23. Oh, tentang Yusuf juga ya, Bu? Berarti Betul, ini Bu melanjut Kiki. cerita yang minggu lalu ya? Betul Bu. Oke. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya Bu Kiki. Iya. Juga adik-adik yang di rumah kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan jika kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan di pada hari yang indah ini. Semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Tolong kami semua Tuhan supaya kami memahami, mengerti firman yang akan kami dengar. Tolong kami semua, baik yang mendengarkan, baik yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami semua supaya kami layak di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Adik-adik masih ingat ya yang minggu lalu ya Bu Kiki ya, yang tentang Yusuf telah dibenci Sama saudara-saudaranya ya, Bu ya? Iya Bu. Iya. Yang karena itu kan, Bu, karena Yusufnya punya bermimpi, dua Betul. kali bermimpi. Ya. Dan di mimpinya itu saudara-saudaranya itu menghormat kepada Yusuf gitu Iya. ya, Bu. Jadinya saudara-saudaranya iri ya, Bu ya. Iya. Dan karena saudaranya iri, Nah, dibenci sama saudara-saudaranya. Nah, ini ada gambar Saya Yusuf. bisa lihat ya. Ada gambar Yusuf dengan saudara-saudara Yusuf dengan Bapak Yakub. Iya. Saudara Yusuf ada berapa, Bu? Ada 12. Ada 11, 12 Iya, 12 sama Yusuf. Iya. Gitu ya. Iya. Iya, iya, mukanya pada marah-marah itu ya. Iya. Gak suka dengan Yusuf. Sampai kemudian Yusuf mereka punya Rencana. jahat. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering ya, Sumur, Bu ya. betul Bu. Tapi kemudian Karena ada saudara-saudaranya ini melihat ada rombongan orang Ismail, makanya terlintaslah di dalam pikiran saudaranya ini untuk mengambil Yusuf dan dijual. ya, mereka pedagang ya, Bu ya. Betul. Jual apa aja. Betul. Termasuk budak ya, Bu ya. Ya. Makanya mereka punya terpikir untuk menjual Yusuf. Betul Gitu ya, Bu. Kemudian jadi ini ada gambarnya Yusuf dikeluarkan Dari sumur sumur. ya. 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 Setelah Ini sumurnya itu, ya, Bu ya. belakangnya ya Bu, itu Ini sumurnya. sumur. Ya. Yusuf ketakutan ya sebenarnya, Bu ya. Betul. Dia Lanjut, sangat Bu. takut sekali. Dan setelah dijual ke orang Ismail, dibawalah Yusuf ke Mesir, Bu. Ke Mesir Ke tempat yang baru. sendirian, Bu. Iya. Kakak-kakaknya gitu nggak ada ikut. Nggak ada yang Oh, ikut. kasihan amat ya, Bu ya. Masih sedih gitu, Bu. Takut juga kali ya, Bu ya. Iya. Pasti rasa takut ada yang dialami sama Yusuf. Tapi Yusuf tidak bisa melawan lagi, Bu. Dijuallah Yusuf sampai di Mesir. Yusuf dijual kepada Potifar, Bu. Potifar, siapa, Bu Potifar? Potifar itu tangan kanannya Raja Firaun. Raja Firaun. Ya, di Mesir, Bu. Oh gitu. Jadi udah jauh dari ayahnya Yakub. Terus
Yusuf dijual ke Potifar. Yusuf dijadiin apa, Bu? Yusuf dijual di Potifar ini dijadikan budak, Bu. Jadikan budak. Iya. Terus jadi banyak kerjaannya dong, Bu? Pasti, Bu. Kerjaannya karena Yusuf itu harus mengurusi semua pekerjaan yang ada di dalam rumah itu. Oh iya, Potifar kan tangan kanan raja, berarti dia Iya, sibuk dia. termasuk orang kaya Oh, ya, Bu. betul, Bu. Pasti Betul. banyak yang diurus ya, Bu ya. Betul. Semuanya, Bu. Dari yang di rumah, yang di ladang, pekerjaan yang lain, semuanya dikerjakan oleh Yusuf. Bisa itu Yusuf? Tapi, Bu, Yusuf bisa karena Tuhan selalu menyertai Yusuf. Selalu menyertai Yusuf. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab, karena Tuhan menyertai Yusuf selama Yusuf ada di Mesir, dan dikatakan di Alkitab apa yang dikerjakan Yusuf menjadi berhasil, diberkati. Bahkan rumah Potifar ini jadi diberkati, Bu. Jadi semua usahanya Potifar yang diserahkan kepada Yusuf semuanya berhasil ya, Bu ya? Betul, Bu. Sampai Potifarnya enak banget dong, Oh, Bu, iya. ya? Kerjaannya semua dikerjain sama Yusuf. Betul ya, Bu? sekali itu. Aduh, asik Karena banget. Tuhan memberkati Yusuf sehingga Yusuf dipercaya lagi, lebih lagi, dikasih kepercayaan lebih lagi sama Potifar. Kalau gitu berarti hidupnya Yusuf terus jadi enak dong, Bu? Ya, di sisi lain enak, tapi pekerjaan pasti nambah, Bu. Pasti nambah. Yusuf selain diberkati Tuhan, selalu disertai Tuhan, Yusuf juga ganteng loh, Bu. Cakep parasnya. Iya bener ya, Bu. Oh, Cakep ya, Bu? ganteng dia, udah diberkati Tuhan, ganteng lagi. Terus? Tahu gak sih, Ibu? Jadi tergoda, siapa yang tergoda coba, Bu? Siapa, Bu? Banyak Coba, ayo. cewek-ceweknya orang Mesir, Bu. Oh iya, orang Mesir. Jadi orang Mesir tergoda sama si Yusuf, nih. iya. Siapa, Bu? Tetangganya Bapak Potifar kali? Bukan. Oh, bukan. Yang punya rumah, jadi istri dari Potifar. Oh, istrinya Bapak Iya. Potifar itu. Ih, nggak boleh kan, Bu? Nggak boleh tuh, kan udah punya suami. Terus Yusuf gimana, Bu, digodain? Walaupun istri Potifar setiap hari menggoda Yusuf, tapi Yusuf ingat bahwa itu adalah hal yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu Yusuf mau bekerja di dalam rumah itu, merasa rumahnya sepi. Istri Potifar menggoda Yusuf, niat jahat istri Potifar kepada Yusuf. Tapi pada saat itu Yusuf langsung lari sekuatnya, dia keluar dari rumah itu. Jadi Yusuf nggak mau, Bu? Nggak mau, Bu, tidak tergoda. Biarpun nggak ada yang lihat ya, Bu ya? Ya, walaupun tidak ada yang melihat, tapi Yusuf tetap melihat bahwa ada Tuhan pada saat itu. Yusuf tidak melakukan hal yang tidak baik. Terus istrinya Potifar marah nggak, Bu? Marah. Marah ya? Karena marah, dia jadi memfitnah Yusuf. Seolah-olah Yusuflah yang berniat jahat kepada istri Potifar. Nah, ini ada gambarnya nih, adik-adik. Iya. Ini istrinya Potifar Menuduh. menggoda Yusuf tidak berhasil, Iya. dia jadinya memfitnah. Dia Betul, bilang Bu bahwa Kiki. Yusuf yang menggoda Iya. dia ya. Iya. Yusufnya bilang, tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Betul. Terus istri Potifar menyampaikan hal itu kepada suaminya. Suaminya percaya sama istrinya. Iya, ya kan istrinya, Bu. Itu ya, padahal Iya. istrinya bohong ya, Bu. Betul. Aduh. Percayalah istrinya itu. Percayalah Bapak Potifar itu. ini dengan cerita istrinya, dengan memfitnah siapa? Si Yusuf ini. Terus Yusuf gimana, Bu? Marahlah Potifar pada saat itu, dia sangat marah sekali kepada Yusuf. Padahal Yusuf kan di situ sudah dipercaya. Tapi kenapa dia melakukan hal yang tidak baik? Itulah menurut
Potifar karena aduan dari istrinya tadi. Lalu Yusuf tidak melawan, Bu. Dimasukkannya Yusuf ke dalam penjara kerajaan. Wah, ini ya Bu gambarnya Ya, Bu. Waduh. coba Bu bayangkan di kerajaan di mana? Di dalam penjara ini seperti apa itu, Bu? Tuh, di dalam penjara itu Udah tempatnya- jauh dari orang tua, dibuang sama kakaknya, difitnah sama istri Potifar, dan sekarang dia masuk penjara. Kasihan amat ya Bu, tempatnya gelap, Ah, sempit, dingin, tidak bisa kemana-mana. terus temennya juga orang-orang yang tidak baik Orang-orang tentunya. jahat ya. Bu. Ada pencuri lah, ada yang jahat lah di dalam penjara itu. Tapi Bu, Yusuf tetap taat. Yusuf tidak mengeluh pada saat itu. Terus dia bikin apa Bu di penjara? Di penjara, Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan di penjara, orang melihat, bahkan penjaga penjara melihat Yusuf, bahwa Yusuf orangnya rajin, dia suka bekerja, Bisa dipercaya lah ya bisa dipercaya, sehingga diberi kepercayaan. Di penjara pun Yusuf diberi kepercayaan untuk memegang kunci pintu penjara, Bu. Oh, hebat, itu kepercayaan besar loh itu. Betul, Bu. Namanya penjahat dikasih kunci. Iya. Kalau nggak jujur, Bisa dilepas semua itu. bisa kabur adik-adik, bisa kabur itu. Tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dimanapun Yusuf berada, Tuhan selalu menyertai, Bu. Menyertai. Berarti apa Bu kesimpulannya kalau menyertai itu? Menyertai. Walaupun tidak di saat adik-adik sendiri, di saat adik-adik tidak ada yang melihat, tapi Tuhan tetap melihat. Seperti yang dilakukan Yusuf, Bu. Jadi Yusuf biarpun pada waktu itu tidak kelihatan wujudnya Tuhan, Ya, tapi Tuhan yang membuat pekerjaannya berhasil. betul Membuat adik-adik. Yusuf selalu dalam keadaan selamat gitu ya Bu. Ya. Hmm, Jadi Tuhan penyertaan Tuhan terus Tuhan tunjukkan kepada Yusuf bahwa dia menyertai, bahwa Tuhan menguatkan Yusuf untuk Yusuf tetap berdoa, tetap semangat, tetap memiliki harapan, Bu, kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita juga nggak Bu? Pasti, Bu. Tuhan menyertai kita hingga pada saat ini pun Tuhan menyertai kita. Apa itu? Apa itu? Panggil Saya adik-adiknya. adik-adik jangan disapa. ya adik-adiknya disapa, jangan fokus ke Oh Bu iya, dulu. iya. Aku dari tadi jadi selalu ceritanya ke Bu Kiki gitu kan ya. Terus? Oke, lanjut. Jadi adik-adik kita juga harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Yusuf ya Bu Elizabeth ya. Betul, Bu Kiki. Tuhan selalu menyertai kita. Kita belajar dari Yusuf. Di dalam kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Yusuf, Tuhan tetap menyertai. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Yusuf, sehingga Yusuf menjadi orang yang berhasil. Yang tadi juga berhasil waktu dia ada di rumah siapa, Bu? Potifar. Potifar. Ya, dikasih kepercayaan yang lebih. Tapi karena fitnah dari istri Potifar, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Jadi Nah. kalau misalnya gini Bu, kalau misalnya adik-adik terpaksanya nih harus di rumah sendirian, takut sih sebenarnya, tapi harus ingat juga bahwa Tuhan selalu menyertai ya Bu ya. Betul, Bu. Ingat cerita Yusuf ini. Jangankan di dalam rumah, di dalam penjara pun tadi Tuhan tetap menyertai ya, adik-adik ya, tetap menyertai Yusuf. Kalau dalam dalam tugas-tugas sekolah ada kesulitan atau ada masalah dengan teman, dengan keluarga, juga kita bisa minta pertolongan Tuhan untuk menyertai ya Bu ya. Betul, Bu. Kita bisa berdoa. Kita bisa
mengutarakan atau mengungkapkan hati dan perasaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu menyertai kita seperti Bu Kiki, seperti Tuhan menyertai Yusuf pada waktu itu. Tandanya apa Bu kalau kita disertai sama Tuhan? Kalau Yusuf tadi terlihat apa yang dilakukan oleh Yusuf selalu berhasil. Terus dan Yusuf juga diberi apa tuh namanya? Malah jadi Nggak apa-apa Bu, lanjut aja. Tuhan Yusuf diberi apa ya? kepercayaan. Kekuatan. Ya. Yusuf diberi kekuatan untuk bisa melewati masa-masa sulit itu. Ya, karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan adik-adik, Tuhan juga menyertai kita. Tuhan selalu juga memberikan kekuatan kepada kita. Ingat, kita apapun yang kita hadapi, kita ingat seperti Yusuf untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita akan membaca ayat hafalannya yang terambil dari 1 Korintus 16 ayat 23. 1 Korintus 16 Ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kita ulangin dong Bu. Baik Bu. 1 Korintus 16 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Ya, hafalin ya adik-adik ya. Tuhan Oke. Yesus memberkati kita semua. Untuk adik-adik yang sudah bisa menulis, ada tugas loh. Tugasnya apa? Apa itu Bu Kiki? Ya, tulislah di kertas atau di buku juga boleh. Tulisnya seperti ini. Aku dapat menolong sesamaku. Judulnya ini. Aku dapat menolong sesamaku. Ditambah bawahnya dengan cara lalu diisi. 1. Apa misalnya? Apa yang terpikir oleh adik-adik? Oh, ini Bu Kiki. Mencuci piring. Bisa, betul bisa. Kan sesama aku tuh bisa siapa aja Iya, ya. di Bisa dalam mama, rumah. papa, Ya. bisa teteh, adik, mbaknya juga bisa sesama ya Bu. Ya, betul Bu. Atau apalagi ya Bu ya? Membersihkan rumah. Membersihkan rumah bisa. Terus Memberi teman masker. bisa. Terus kalau ada teman yang sakit nih, kebetulan misalnya kena COVID atau sakit apa, kalau kita bisa, kita kirimin makanan gitu ya Bu ya. Betul. Dan kita bisa berdoa saat-saat. Ya, kita mendoakan ya Bu ya. Iya, kita mendoakan. Nah. Bisa Bu. Tadi tulisan tadi itu adik-adik bikin di kertas, yang tulis yang rapi, boleh dihias-hias, digambarin, terus minta tolong difoto, dan kemudian minta tolong papa atau mamahnya, ayah atau ibunya untuk di-share, dikirim fotonya itu ke nomor ini, Di bawah ini. nomor yang ini ya. Nah, nanti tugas itu akan kita tayangkan di ibadah yang selanjutnya. Oke? Oke, Bu. Paham ya adik-adik ya? Kita tunggu ya nanti ya. Hasil Hasil tugasnya. Masih Ya, yang jangan rapi lupa ya. Oh iya. Masih yang rapi, tulisannya gede-gede, dihias-hias yang cakep. Oh iya, pas di foto mukanya jangan ketutupan, pegangnya begini, jangan begini, nanti mukanya nggak tahu. Iya, nggak kelihatan itu Cakepnya gambar nggak siapa. kelihatan ya, Bu, Iya, ya. Bu, betul. Itu Oke. firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong menerangkan di dalam hati kami, supaya firman yang kami dengar bertumbuh di dalam hati kami.
Memampukan kami untuk melakukannya dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Seperti Tuhan selalu menyertai Yusuf, Tuhan juga menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Seru ya ceritanya. Wah, ini teman-teman tadi boleh nyimak gak nih? Kak Ika nyimak gak nih? Nyimak dong. Nyimak kan, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan supaya minggu depan ketika ditanya tahu hafalannya apa. Jangan lupa juga tugasnya. Nanti dikirim ya, tugasnya difoto dan dikirim ke nomor di bawah ini. Oke? Oke, sekarang kami nyanyikan satu buah lagu, apapun juga menimpamu. Silakan Kak Valen. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu senang atau senggang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Nah, adik-adik, saat ini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nanti persembahan yang adik-adik kumpulkan di rumah, adik-adik bisa titipkan ke mama, papa, atau kakak adik-adik untuk bisa dibawa ke gereja pada minggu selanjutnya. Nah, sebagai pujian persembahan, kita akan naikkan satu buah lagu, yaitu Bawa Persembahanmu. Kita nyanyi bersama ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, saat ini kita telah memberikan persembahan dan sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah memberikan persembahan kami. Kami memberikan persembahan yaitu sedikit dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar persembahan ini berguna bagi gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita sudah ada di ujung ibadah sekolah minggu. Gimana, seru banget kan hari ini? Seru dong. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu KASIH. Pakai gerakan ya. KASIH, KASIH,
kita akan mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar, Tuhan berkati. Biarlah firman yang sudah kami dengar itu bertumbuh di dalam hati kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau menyertai dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang masih belajar, Tuhan juga memberkati. Berikan mereka kepandaian dan kepintaran seperti Yusuf juga Daniel pada waktu itu. Kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami di dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkatinya. Tuhan memberkati gereja di tempat kami beribadah. Di dalam berbagai pergumulannya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan juga memberkati. Khususnya Tuhan dalam situasi pandemi ini, beri kami kekuatan yang lebih Tuhan, supaya kami mampu melewati masa pandemi ini dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seru doa dan permohonan kami yang jauh kurang sempurna, yang kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.